Thank you very much, Sister Eva, and thank you for inviting me. It's good to share with you all again. I bring you greetings from Australia. We praise God for this wonderful worldwide family of God, and we thank God that we can be connected in this way through Zoom and the internet. So what I want to share with you today is called Rejecting Rejection. Jadi terima kasih untuk semua, dan kita bersyukur pada Tuhan kita bisa berkumpul bersama melalui Zoom ini, dan topik yang akan dibagikan pada malam hari ini adalah tentang menolak penolakan. So let me just share the PowerPoint. Okay, now what I want to share is a little bit of my own testimony and how God helped me in getting free from rejection. Ya, jadi yang mau saya bagikan pada malam hari ini berdasar atau bersumber dari kesaksian hidup saya, dan bagaimana Tuhan menuntun saya melewati atau terbebas dari rasa penolakan, rasa tertolak. Before I was born, my parents had a daughter. Her name was Vera. Sebelum saya lahir, orang tua saya mempunyai seorang anak putri namanya Vera. And they really loved her, especially my father loved her so much. Dan mereka sangat mengasihi Vera, terutama terlebih lagi ayah saya sangat mengasihi Vera. Sadly, she caught pneumonia and never lived to her first birthday. She died before she was 1. Sayangnya, dia menderita sakit paru-paru dan dia tidak bisa hidup sampai ke ulang tahun yang pertama. And when she died, my father was devastated. His whole life changed completely. Dan ketika dia meninggal, ayah saya sangat terpukul dan itu sangat mengubah kehidupannya. He used to be a very social person, but after she died, he never socialized. He went to work, but didn't go out of the house apart from work. Dia sebelumnya adalah seorang yang sangat sosial, tapi semenjak meninggalnya putrinya tersebut, dia berubah menjadi antisosial dan dia pergi bekerja, pulang, dan tidak pernah bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar. After her death, my parents tried 4 times to have another daughter, but they had 4 sons. Dan setelah meninggalnya putrinya yang pertama tadi, kedua orang tua Pastor Ken berusaha mendapatkan lagi anak perempuan, tapi dari keempat kali itu justru mendapat 4 anak laki-laki. And it's very clear that my father did not want me. Dan itu sangat jelas sekali dirasakan bahwa ayahnya tidak menginginkan Pastor Ken. He used to beat me a lot. Dia sering memukuli saya. And I suffered a lot of physical abuse. Dan saya menderita banyak sekali penyiksaan atau siksaan secara fisik. He never had one meaningful conversation with me throughout my whole life. Dia tidak pernah memiliki satu pun percakapan yang berarti dengan saya sepanjang hidupnya. It was a very, very difficult childhood. Dan itu adalah masa kanak-kanak yang sangat sukar bagi saya. And the way he treated me, the rejection I received from him, left some scars in my life. Dan dari cara dia berinteraksi dan bagaimana penolakan itu terjadi, itu meninggalkan luka yang mendalam di dalam kehidupan saya. I felt a lot of shame. I felt that I was not worthy as a person. I had a very low view of myself, and I found it very, very difficult to have relationship with people. Saya merasa sangat tidak berharga, saya memiliki rasa percaya diri yang rendah, dan saya seringkali melihat diri saya tidak berharga atau tidak berarti bagi orang-orang lain. So rejection can come to us through what we call the primary relationships in life. For example, in our family, in marriage, in leadership from those who are our leaders, even in churches. We can feel this kind of rejection. Rasa penolakan atau rasa tertolak ini akan biasanya datang dari
hubungan primer atau hubungan utama yang terjadi dalam kehidupan kita. Bisa itu datang dari hubungan antara ayah dengan anak, maupun dari pasangan suami istri, ataupun dari hubungan dengan pemimpin gereja atau pemimpin spiritual di lingkungan di mana kita berada. God has designed that we should receive love, protection, and care in the family. Tuhan sudah merancangkan untuk kita untuk menerima kasih, perlindungan, dan perhatian di dalam keluarga. Every newborn child is dependent on the family which surrounds it for love and protection. Setiap anak yang baru lahir akan bergantung kepada keluarga yang mengelilinginya atau di sekelilingnya untuk kasih dan perlindungan. If a child receives acceptance and love and affection in the family, that child will face every other relationship with confidence and with hope. Kalau seorang anak menerima perhatian, kasih, dan perlindungan dari keluarga atau lingkungan sekitarnya, maka anak tersebut akan dapat menjalani kehidupan atau memandang relasinya di dunia ini dengan sikap yang positif dan penuh dengan harapan. They will feel a very secure person. They will feel security. Dia akan merasa menjadi anak atau seorang yang aman. Dia memiliki rasa aman di dalam dirinya. But if they do not receive that love and care and protection in the family, they face every other relationship with fear and suspicion. Tetapi kalau anak tersebut tidak menerima kasih, perlindungan, dan perhatian di dalam keluarga yang mengelilinginya, maka anak ini akan tumbuh dengan penuh sikap yang negatif, seperti dia akan senantiasa mencurigai dan takut terhadap lingkungan sekitarnya. When there is a breakdown in the human family or the family unit that does not function as it was intended, there are profound emotional and personality effects in the lives of the children involved. Ketika ada kerusakan di dalam keluarga atau ada bagian di dalam keluarga yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka akan ada dampak yang besar terhadap emosi dan kepribadian bagi anak-anak di dalam keluarga tersebut. That's what happened to me. Even after I became a Christian, I struggled in the area of emotions and in confidence in relationships. Dan itu yang saya alami dalam pertumbuhan saya. Bahkan ketika saya sudah menjadi orang Kristen, itu tetap merupakan sebuah perjuangan atau pergumulan dalam kehidupan saya untuk saya bisa berkomunikasi dan berhubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar saya. In fact, even this was my experience in the first years of being a pastor. Bahkan ini adalah pengalaman yang saya alami di tahun-tahun pertama ketika saya melayani sebagai seorang pastor. When we become a Christian, it doesn't mean that these problems are automatically resolved. We have to renew our mind in what is the truth about us. Ketika kita menjadi seorang Kristen, masalah seperti ini tidak secara otomatis akan terselesaikan dengan sendirinya. Tapi kita harus senantiasa memperbaharui pikiran kita untuk dapat kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Rejection is not always deliberate, but where there is a failure to communicate acceptance, then rejection is experienced. Penolakan itu tidak selalu disengaja atau disadari, tetapi ketika terjadi kegagalan dalam mengkomunikasikan penerimaan, maka rasa penolakan itu yang akan dialami. Psychologists tell us that there are 3 parental attitudes that are absolutely necessary for a secure and wholesome personality. Para psikolog mengatakan bahwa ada 3 sikap dari orang tua yang mutlak diperlukan untuk pertumbuhan pribadi yang utuh dan aman. These are number 1, acceptance. Yang pertama adalah tentang penerimaan. That we know that our parents love us and receive us and accept us unconditionally. Yaitu ketika si anak mengetahui dan merasa bahwa orang tuanya menerima dia dan mengasihi dia apa adanya dan tanpa syarat.
The second is affection, Yang kedua adalah tentang perhatian, and this comes through words, the things we say to our children, dan ini datang melalui perkataan atau ucapan yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, and physical contact like hugging and kissing our children. dan juga kontak fisik seperti memeluk mereka dan mencium mereka. And thirdly, approval or affirmation, Dan yang ketiga adalah tentang pengakuan, that we always approve them, even, for example, in school, they might not win a competition or a race or come top of the class, but we tell them the main thing is they've done their best, and we approve them in that way. Pengakuan atau mengakui ini contohnya adalah ketika seorang anak atau anak kita tidak menjadi juara atau tidak mencapai suatu prestasi yang gemilang, kita tetap mengakui dan menerima anak tersebut dan mempercayai bahwa dia telah melakukan segala sesuatu yang terbaik yang dia bisa lakukan untuk mendapatkan posisi yang didapatkan sekarang ini. A lack of any of these will be interpreted by a child as rejection. Kalau satu saja dari ketiga hal ini hilang, maka si anak akan menganggap ini sebagai suatu penolakan. Rejection can result in different consequences. Penolakan akan berdampak dalam konsekuensi yang berbeda-beda. For example, it can have physical consequences. Sebagai contoh, ini bisa berdampak atau memiliki konsekuensi pada fisik atau jasmaninya. I remember in one meeting where I was preaching, at the end of the meeting, some people came forward for prayer. Saya ingat ketika di sebuah perkumpulan atau sebuah persekutuan, seseorang datang maju ke depan untuk berdoa. And as I was praying for one man, he just fell on the floor and basically was having a breakdown in front of me. Dan ketika saya mendoakan orang tersebut, tiba-tiba saja orang tersebut jatuh dan dia seperti terkapar, dan ini terjadi di depan saya. It was obvious that his situation needed a lot of time and attention, so I arranged for him to come and see me in my office. Ini jelas bahwa orang tersebut sangat membutuhkan waktu dan perhatian yang lebih banyak lagi. Jadi saya mengatur dan meminta dia untuk datang menemui saya di kantor saya. And I asked him to share his story with me. Dan saya meminta dia untuk membagikan cerita atau pengalamannya kepada saya. And basically, he tried all his life to get people to approve him. Dan pada dasarnya ketika dia menceritakan masa tentang kehidupannya, dia berusaha semampunya dia dengan segala daya upaya dia sepanjang hidupnya supaya orang-orang di sekitarnya itu bisa menerima dia. So to do that, he would do anything for anyone. Jadi supaya dia bisa diterima atau diakui oleh orang-orang di sekitarnya, dia bersedia melakukan apa saja untuk siapa saja. Because he craved their approval. He wanted them to like him. Karena dia sangat membutuhkan, dia sangat menginginkan rasa pengakuan tersebut dari orang-orang di sekitarnya. In the end, he couldn't do it anymore. He had a breakdown. Pada akhirnya dia tidak bisa melakukan itu lagi sehingga dia mengalami suatu depresi atau tekanan. And I began to share with him my story and how I got free from that kind of rejection, that need of other people's approval. Dan saya pun membagikan tentang cerita dan pengalaman saya, bagaimana perjuangan saya, sehingga akhirnya kemudian saya bisa lepas atau terbebas dari rasa penolakan tersebut yang menginginkan saya mencari perhatian dari orang lain. And he just cried like a little baby in my office, cried and cried and cried. Dan orang tersebut kemudian menangis, dan dia menangis begitu saja seperti seorang bayi di kantor saya. He said, I wish somebody had told me this many years ago. Dia berkata bahwa saya berharap seseorang telah memberikan atau siapapun pernah menceritakan seperti hal ini kepada dia beberapa tahun. Rejection can have physical consequences. Jadi rasa penolakan tersebut bisa memberi konsekuensi atau dampak secara fisik maupun jasmani. But secondly, it can have spiritual consequences.
Tapi yang kedua, dampak dari penolakan tersebut juga bisa bersifat spiritual atau rohani. It can affect the way that we relate to God. Ini bisa berdampak kepada bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. When I became a Christian, I soon learned that God was my Father. Ketika saya menjadi orang Kristen, saya langsung menyadari, saya langsung memahami bahwa Tuhan itu sebagai Bapa atau sebagai orang tua saya. But that was the last thing I wanted to hear. Tapi itu adalah hal yang terakhir yang ingin saya dengar sebenarnya. Because the only experience I had of a father was my father who used to beat me all the time. Karena sepanjang pengalaman saya pada waktu itu, ayah saya senantiasa memukuli dan menyiksa saya. So for many years I thought God was like this because he was my father. Jadi selama bertahun-tahun saya pun beranggapan bahwa Tuhan demikian. Tuhan akan senantiasa menyiksa dan memukuli saya karena Tuhan adalah Bapa saya. I was afraid of him. Dan saya pun menjadi takut akan Tuhan. I thought he would hurt me. Saya takut dia akan menyakiti saya. And if I wasn't good, that he would ultimately reject me. Dan kalau saya tidak berbuat yang baik, maka pada akhirnya dia pun akan menolak saya. My concept of God was shaped by the father figure that I had. Konsep atau pemahaman saya tentang Tuhan pada waktu itu dibentuk dengan bagaimana saya memahami orang tua saya atau ayah saya pada waktu itu. So there are spiritual consequences for rejection. Jadi ada juga dampak dari penolakan tersebut terhadap spiritual atau kerohanian saya. We can bring those experiences that we have had with others into our relationship with God, and it can affect the way that we relate to him. Kita bisa membawa dampak dari hubungan kita yang berdasar dari penolakan tersebut, sehingga itu membentuk bagaimana pemahaman kita tentang Tuhan di dalam kehidupan rohani kita. But then thirdly, there are emotional consequences for rejection. Dan yang ketiga, ada juga konsekuensi atau dampak secara emosional dari penolakan tersebut. As I shared with you in my own experience, I felt shameful, I felt unworthy, and I had problems relating to people. Jadi seperti yang sebelumnya saya sempat katakan juga, bahwa dari pengalaman saya ketika itu, saya pun seringkali merasa malu, seringkali merasa tidak layak, dan seringkali saya merasa tidak berani untuk bertemu dengan orang-orang di sekitar. My self-esteem was very low and I had problems trusting people. Saya memiliki rasa percaya diri yang rendah, dan pada akhirnya saya juga sangat susah untuk bisa mempercayai orang-orang lain di sekitar saya. So, only God can minister effectively to the rejected. Jadi hanya Tuhan yang dapat dengan efektif melayani mereka yang tertolak. A psychologist might be able to tell us and explain rejection to us. Para psikolog bisa saja memberikan penjelasan dan menerangkan tentang penolakan tersebut kepada kita. But only God can minister effectively to the rejected. Tetapi hanya Tuhan yang dapat dengan efektif melayani mereka atau menyembuhkan mereka yang tertolak. I often say to people, if you want to take people apart, make sure you can put them back together again. Saya sering berkata kepada orang-orang bahwa kalau kalian ingin membongkar atau mempreteli seseorang, pastikan bahwa kalian bisa menyusunnya, membangunnya kembali. Only God knows the human life. Hanya Tuhan yang tahu tentang kehidupan manusia. He created us. Dialah yang menciptakan kita. He knows how the devil tries to destroy us, and only he can put us back together again. Dia tahu bagaimana iblis senantiasa ingin menghancurkan kehidupan kita, dan hanya dia yang tahu bagaimana untuk memulihkan dan menyatukan kembali kehidupan kita. I believe that David experienced rejection. Saya percaya bahwa Raja Daud pun pernah mengalami penolakan. He said, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take care of me. Dia menulis di dalam Mazmur 27 ayat 10 bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku.
Do you remember when God sent Samuel to the house of Jesse to anoint one of his sons as the king of Israel? Anda ingat ketika Tuhan mengutus Samuel ke rumah Isai untuk mengurapi salah seorang anaknya menjadi raja atas Israel? Samuel told Jesse to bring all his sons before him. Nabi Samuel mengatakan kepada Isai pada waktu itu, bawalah semua anakmu ke hadapanku. And he brought all of them except David. Dan Isai, bapaknya waktu itu, membawa semua anak-anaknya ke hadapan Nabi Samuel, kecuali Daud. It never occurred to Jesse that David could be king. Itu tidak pernah terlintas di dalam benak Isai, bapaknya pada waktu itu, bahwa Daud lah yang akan diurapi menjadi raja. But he believed his other sons could be. Dia justru mempercayai dan beranggapan bahwa satu dari anak-anaknya yang lain yang akan diurapi menjadi raja. And then there was a time when David was sent to the battle to bring provisions to his brothers. Dan suatu ketika Daud pun pada waktu itu pernah diutus atau disuruh untuk mengantarkan perbekalan atau mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya yang berada di medan perang. And that's when Goliath was challenging the army of Israel. Dan disitulah ketika itu Goliat menantang barisan pasukan Israel. And David started asking questions. Dan di situ Daud pun bertanya pada para tentara. Why doesn't someone go and fight this man? He's insulting God. Kenapa tidak ada orang yang maju dan berperang dengannya, bertempur dengannya? Dia sedang menghina Tuhan. And when his brother heard him asking those questions, he said this. Dan ketika saudara-saudaranya mendengar Daud bertanya-tanya seperti itu kepada banyak tentara yang lain, maka saudara-saudaranya pun berkata kepada Daud demikian. Why have you come here? Why are you asking these questions? Why don't you go home and mind those sheep? Mereka bertanya pada Daud, ngapain kamu ke sini? Ngapain kamu bertanya-tanya ke para tentara-tentara yang lain? Kamu pulang saja, mendingan kamu urus itu kambing ternak di rumah. And David said, what have I done now? What have I done now? Tapi Daud bertanya, kalau saya ke sana, saya pulang, apa yang akan saya lakukan di sana? It seems like he was always getting told off. Dia selalu bereaksi bahwa dia sering kali disuruh-suruh oleh saudara-saudaranya yang lain. Only God can minister to the rejected. Hanya Tuhanlah yang bisa melayani dan menyembuhkan orang yang tertolak. If a person has been rejected, God knows all about it and He cares. Kalau seseorang pernah atau merasa ditolak atau tertolak, Tuhan tahu semua itu dan Dialah yang peduli. Jesus suffered rejection more than any other person. Tuhan Yesus telah mengalami penolakan lebih dari siapapun. He bore our rejection. Dia menanggung penolakan kita. Through Isaiah, God said he is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised and we did not esteem him. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga dan keempat, kita bisa baca bahwa ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. When he was despised and rejected by men, he was bearing our griefs and carrying our sorrows. He bore our rejection. Ketika dia dihina dan ditolak, sebenarnya Yesus sedang memikul kesengsaraan kita dan dia yang membawa penderitaan-penderitaan kita. Jesus was rejected first of all by the religious authorities. He was the stone which the builders rejected.
Yesus telah ditolak atau mengalami penolakan dari berbagai pihak. Yang pertama adalah oleh pemimpin agama. Di situ dikatakan bahwa dia adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru, seperti tertulis dalam Mazmur 118 ayat 22. The Father sent the Son to be the chief cornerstone in God's people on earth. Bapa telah mengutus Yesus sebagai anaknya untuk menjadi batu penjuru yang menjadi batu utama bagi pengikut-pengikutnya di dunia ini. The chief cornerstone is what we call multi-directional. It comes at right angles this way, and also upright, horizontally and vertically. Batu penjuru atau batu utama ini adalah batu yang sebenarnya dijadikan acuan untuk ke segala arah, baik secara horizontal maupun secara vertikal. It's where they begin to build a building with the chief cornerstone. It's the first stone they put down. Batu penjuru ini atau batu utama ini adalah titik awal ketika seseorang ingin membangun. Dari situlah dimulai dan kemudian membangun menjadi suatu bangunan yang besar. There can be no building without the chief cornerstone. Tidak ada suatu bangunan yang bisa dibangun tanpa ada batu penjuru atau batu utama tersebut. And Jesus was the chief cornerstone. Dan Yesuslah yang menjadi batu penjuru bagi kita. But he was rejected. Tetapi sebelumnya dia ditolak terlebih dahulu. The leaders did not want him. Para pemimpin agama tidak mau menerima dia. He was rejected also by his own people. He came to his own and his own did not receive him. Dan yang kedua, Yesus pun telah ditolak oleh orang-orang atau pengikut-pengikutnya sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat 11 dikatakan bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. They cried out and said, "We will not have this man to reign over us." Mereka berkata bahwa kami tidak menginginkan orang ini berkuasa dan memerintah atas kita. And finally they called out for his crucifixion, his death. Sehingga pada akhirnya mereka pun meminta supaya Yesus disalibkan. Thirdly, he was rejected by his disciples. Yang ketiga, Yesus pun telah ditolak atau mengalami penolakan oleh murid-muridnya. When Jesus preached that we must eat his flesh and drink his blood, in other words, trust in him totally, we read that many of his disciples went back and walked with him no more. He lost a lot of his people that day. Ketika Yesus berkata atau berkhotbah bahwa makanlah daging dari dagingku dan minumlah darah dari darahku, yang artinya sebenarnya adalah tentang kebergantungan kita seutuhnya kepada Tuhan. Pada waktu itu, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. We can say, well, at least he had the 12 after that. Kita masih bisa berkata bahwa ya paling tidak dia kan masih punya 12 murid yang bersama-sama dengan dia. But when he was arrested, even they forsook him and fled, run away. Tetapi kalau kita baca dalam Alkitab, ketika Yesus sedang ditangkap, maka semua murid-muridnya pun meninggalkan dia dan melarikan diri. Even Peter, who promised he would never leave him, ran away. Bahkan Petrus yang berkata dan berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan Yesus, dia pun melarikan diri. But most of all, and more than all those other rejections put together, was the rejection that he felt by his Father on the cross. Tetapi dibanding semua itu, yang paling besar, yang paling berat yang Yesus telah rasakan ketika telah ditolak atau mengalami penolakan adalah ketika dia merasa ditolak atau ditinggalkan oleh Bapanya. He cried out, my God, why have you forsaken me?" Kita bisa baca bahwa di situ Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sometimes in English we use a phrase, it's like this, we say this God-forsaken place. If it's not a very nice place, we say it's a God-forsaken place. Dalam bahasa Inggris kita sering mengatakan kalau kita berada di suatu tempat yang sangat tidak baik, sangat buruk sekali kelihatannya, kita sering mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat yang ditinggalkan Tuhan.
Well, I want to tell you that God has not forsaken any place on earth. Tetapi saya mau berkata kepada kita semua bahwa Tuhan tidak meninggalkan satu tempat pun di dunia ini. But there is one day in history Tetapi ada satu hari di dalam sejarah when 1 square meter around the cross, God forsook. di mana ada satu tempat kecil kira-kira 1 meter persegi di sekitar salib tersebut yang Tuhan tinggalkan. It's because the sin of the whole world, your sin, my sin, the sin of every human being, was placed upon God's dear Son, and the Father had to look away. Yaitu ketika dosa saya, dosa Anda, dosa kita semua dari segala masa ditempatkan atau ditimpakan kepada Yesus anaknya sendiri, maka Tuhan, maka Bapa harus memalingkan wajahnya dari tempat itu. Now we can talk about that and even debate about what really happened there. Ya, kita bisa berdiskusi, membahas, ataupun bahkan ada yang mau berdebat tentang hal itu, tentang apa yang terjadi di sana. We probably don't fully know what happened. Tapi pada kenyataannya sebenarnya kita tidak 100% memahami apa yang sedang terjadi pada waktu itu. But we know this, Tetapi kita tahu tentang hal ini, that Jesus felt all alone, even forsaken by his own Father. tapi kita tahu bahwa Yesus mengalami dan dia merasakan bahwa dia ditinggal sendiri, bahkan ditinggalkan oleh Bapanya. He was despised and rejected by men, Dia telah ditolak dan dihina oleh manusia, even forsaken by his Father. dan bahkan ditinggalkan oleh Bapanya. But surely he bore our griefs and carried our sorrows. Tapi yang pasti, Yesus telah membawa dan menanggung dosa dan penderitaan kita. And it's because of what Jesus did that we can be free of rejection. Dan karena apa yang Yesus telah lakukan, bahwa dia telah menanggung dan menyelesaikan semua itu, maka kita bisa dibebaskan dari rasa tertolak tersebut. The Bible says that Jesus was made perfect through sufferings. This is not a reference to moral perfection, but to being perfected or completed, equipped, if you like, as our high priest. Alkitab berkata bahwa Yesus menjadi sempurna melalui penderitaan. Ini bukanlah berbicara tentang kesempurnaan moral, tetapi menjadi sempurna dan utuh sebagai imam agung kita. Kita bisa katakan mungkin seperti diperlengkapi secara utuh untuk menjadi imam agung kita. He passed through every kind of suffering known to man, and this equipped him in the role of a sympathetic high priest who is able to identify with us and minister to us in our sufferings. Dia telah melalui atau mengalami setiap penderitaan yang diketahui manusia, dan ini memperlengkapinya dalam perannya sebagai imam agung yang mengerti dan memahami, dan dapat melayani kita melalui penderitaan yang kita alami. And I want to tell you that Jesus ministered to me and set me free. Dan saya mau berkata kepada Anda semua, bahwa Yesus telah, dia yang menolong, dia yang menyembuhkan saya dari rasa tertolak tersebut. I want to share with you how I received freedom from rejection. Saya mau membagikan bagaimana saya menemukan kemerdekaan dari rasa penolakan tersebut. Maybe you are struggling with this now, or you know someone who is. Mungkin Anda sedang berjuang menghadapi rasa tertolak tersebut, atau Anda tahu atau kenal seseorang yang sedang mengalami perjuangan tersebut. And I think these things will help you. Dan saya rasa hal-hal ini bisa membantu Anda ataupun membantu orang yang Anda kenal tersebut. The first thing is we must be willing to part with rejection. Yang pertama, kita harus mau berpisah dari penolakan, dari rasa tertolak tersebut. That might seem a strange thing to say. Ini mungkin suatu hal yang aneh untuk kita katakan. Of course we're willing to part with rejection. Ya, tentu saja kita semua ingin berpisah dari rasa tertolak atau penolakan tersebut. Do you remember there was a time when a blind man called out to Jesus? Anda ingat bahwa dalam cerita di Alkitab ada seorang buta yang datang dan berpegang kepada
Yesus. And he said, "Son of man, have mercy on me." Dia berkata, "Anak manusia, kasihanilah aku." And Jesus said, "What do you want me to do for you?" Dan Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kamu ingin saya lakukan bagimu?" Wasn't it obvious? Bukankah itu suatu hal yang jelas? He was blind. Dia buta. He needed his sight. Dia membutuhkan penglihatannya. I can imagine Peter, who was very eager, wanting to help Jesus that day. Saya berpikir bahwa pada waktu itu mungkin Petrus sangat merasa ingin membantu Yesus pada hari itu. He might have come up to him and whispered in his ear, "He's blind, Lord, he's blind." Mungkin Petrus akan datang kepada Yesus dan berbisik di telinganya, "Yesus, dia sebenarnya buta." Of course, Jesus knew he was blind. Tentu saja Yesus tahu bahwa orang tersebut buta. But was he willing to change? Tetapi apakah dia ingin berubah? You see, he had learned to be codependent. Kita lihat bahwa orang buta tersebut sudah terbiasa untuk hidup bergantung pada orang lain. If he had a need, he looked to others to meet that need. Ketika dia membutuhkan sesuatu, dia akan pergi ke orang-orang di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan yang dia perlukan. He never worked a day in his life. Dia mungkin tidak pernah bekerja sehari pun dalam kehidupannya. Now, if he was healed, Nah, sekarang kalau dia disembuhkan, he would have to begin to take responsibility for his own life. dia harus mulai mengambil tanggung jawab atas kehidupannya sendiri. There would be no more handouts. He would have to get a job. Dia tidak akan lagi menerima bantuan dan dia pun harus mencari pekerjaan untuk bisa menghidupinya. And Jesus was asking, "Are you ready to change?" Dan itulah yang Tuhan Yesus tanyakan kepadanya, apakah kamu siap untuk berubah? What do you want me to do? Apa yang kamu inginkan saya lakukan? Do you want to stay like this? Kamu ingin tetap tinggal seperti ini? Or do you want to be made whole? Atau kamu ingin dipulihkan menjadi manusia yang utuh? And it's like that with rejection. Dan demikian juga dengan penolakan. We can live like a victim all our lives. Kita bisa saja memilih untuk hidup sebagai korban sepanjang hidup kita. We can blame our present circumstances on the way that people have treated us in the past. Kita bisa saja selalu mempersalahkan kondisi atau lingkungan sekitar kita atas segala hal yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. It can be an excuse for the way we live now. Itu bisa saja menjadi sebuah alasan untuk kehidupan yang sedang kita alami pada saat ini. But if Jesus sets us free, Tetapi ketika Yesus memulihkan dan membebaskan kita, we cannot play the victim anymore. kita tidak bisa lagi bersikap seperti orang yang korban atau tersiksa. We need to lay hold of His grace to live Kita a victorious life. Kita harus berpegang senantiasa kepada kasih karunia-Nya untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan. We go from victim to victor. Kita berubah dari korban, orang yang dikalahkan, menjadi seorang pemenang. The second thing that we need to do, and I had to do this, was we have to forgive those who rejected us. Dan hal yang kedua yang kita, bahkan saya pun harus lakukan adalah bahwa saya harus mengampuni mereka yang menolak saya. There is no power that will hold us in the past more than unforgiveness. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menahan kita di masa lalu kehidupan kita selain dari pengampunan. Kalau kita tidak memberi pengampunan. The devil tells us a lie that if we do not forgive people, we are hurting them. Iblis akan senantiasa berkata dan menipu kita bahwa kalau kita tidak mengampuni orang lain, kita sedang menyakiti orang lain tersebut. But we're not. Tetapi tidak demikian. We're hurting ourselves. Kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Somebody put it like this. Ada orang yang menempatkannya seperti ini. Unforgiveness is like drinking poison and waiting for the other person to die. Bahwa kalau kita tidak mengampuni seseorang, itu seperti kita sedang meminum racun, tetapi mengharapkan orang lain yang mati.
We need to forgive people not just for them but for us. Kita perlu mengampuni orang lain bukan untuk mereka tetapi untuk diri kita sendiri. When we forgive someone, we set a person free. Ketika kita mengampuni seseorang, kita sedang membebaskan orang tersebut. But that person is us. Tetapi orang tersebut sebenarnya adalah diri kita sendiri. I had to forgive my father. Saya harus mengampuni ayah saya. In fact, I began to think about his own life and how difficult it must have been for him to lose his daughter. Dan saya harus mengerti dan memahami bahwa sebenarnya itu juga adalah suatu hal yang berat bagi ayah saya ketika dia harus kehilangan putrinya. And I thought he must have had a bad upbringing himself because he never once spoke about his parents. Dan mungkin dia juga mengalami masa pertumbuhan yang sulit karena dia tidak pernah bercerita sedikit pun tentang orang tuanya. And so God gave me compassion for my father and I began to pray for him and forgive him. Maka Tuhan pun memberikan dan menaruh rasa belas kasihan di dalam hati saya sehingga saya pun bisa mengampuni dan mendoakan ayah saya. I come from the UK, but when my father died, I was living in New Zealand, the other side of the world. Saya datang dari Inggris, saya datang dari UK, tapi ketika ayah saya meninggal, saya sedang tinggal di New Zealand, berada di sisi yang lain dari dunia ini. There was no internet in those days. Dan pada masa itu tidak ada internet. And my mother wrote to me and told me my father was dying. Dan ibu saya menyurati saya. Dan BKSGB. Dan ibu saya menyurati saya dan menyampaikan kepada saya bahwa ayah saya telah meninggal. And I wrote to him and I forgave him for all the beatings and the way he treated me. Dan saya pun membalas surat tersebut dan mengatakan bahwa saya telah mengampuni dan memaafkan dia atas segala perlakuan dan segala siksaan yang pernah dia berikan kepada saya. And I shared the gospel with him of how Jesus had saved me and healed me. Dan saya pun membagikan tentang firman Tuhan dan kabar baik tentang bagaimana Tuhan telah menyembuhkan saya. And I believe he accepted Christ as his savior. Dan saya percaya bahwa dia telah menerima dan akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Forgiveness is important if we are to move on. Pengampunan itu adalah suatu hal yang sangat penting kalau kita ingin maju. It's an important part of rejecting rejection. Itu adalah satu bagian yang penting kalau kita ingin menolak rasa tertolak tersebut. Sometimes people say, I can't forgive because they think that forgiveness is a feeling. Kadang-kala orang merasa atau mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengampuni karena berpikiran bahwa pengampunan tersebut hanya sebatas perasaan. It's not a feeling, it's an act of the will. Itu bukanlah suatu perasaan saja, tetapi itu adalah suatu tindakan dari kemauan kita. We know that we have forgiven someone when we choose not to speak about them or against them anymore. Kita tahu bahwa kita telah mengampuni seseorang ketika kita memilih untuk tidak berkata yang buruk atau bertengkar atau berkata yang buruk tentang orang tersebut. God has forgiven us. Tuhan telah mengampuni kita. And he has promised to never remember our sins against us anymore. Dan dia berkata bahwa dia telah berjanji dia tidak akan mengingat-ingat lagi akan dosa dan kesalahan kita. So if we hear a voice inside us speaking to us about our sins, we know it is not God. Jadi kalau kita mendengar suara di dalam hati dan pikiran kita berbicara tentang dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita, kita tahu dengan pasti bahwa suara tersebut bukan yang datang dari Tuhan. Because there's no condemnation to those who are in Christ. Karena di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman atau And because God has forgiven us, we can forgive others. Dan karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita, maka kita pun bisa mengampuni orang lain. The third thing is to believe God's acceptance and receive his love. Dan yang ketiga adalah tentang mempercayai penerimaannya dan menerima kasihnya. It was when I was a pastor that I heard this wonderful truth that I am not rejected,
I am not a rejected person. I am accepted in the beloved. Justru ketika saya telah menjadi seorang pastor, pada waktu itulah saya mendengar suatu firman atau suatu berita yang sangat menyenangkan ini, bahwa saya bukanlah orang yang tertolak atau ditolak oleh Tuhan, tetapi Tuhan justru telah menerima saya apa adanya. If someone rejects you, that doesn't say anything about you. It says something about them. Kalau seseorang menolak Anda, itu bukan berarti itu menyatakan sesuatu tentang diri Anda, tetapi itu berarti menyatakan sesuatu tentang diri orang tersebut. When my father rejected me, it didn't say anything about me as a person. Ketika ayah saya menolak saya, itu sebenarnya tidak mengatakan apapun tentang diri saya sebagai seorang manusia. It just said that he was hurt and angry. Itu hanya mengatakan dan menunjukkan pada orang tersebut bahwa ayah saya adalah orang yang tertolak dan dia pun terluka sebenarnya. The truth about you and me is what God says. Kebenaran tentang Anda dan saya adalah berdasarkan apa yang Tuhan katakan. And in Ephesians chapter 1, the Bible says that we are accepted in the beloved. Di dalam kitab Efesus yang pasal yang pertama dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang diterimanya dan dikasihinya. If you look at that word in the Greek, it's the same word that the angel said to Mary concerning the birth of Jesus. Kalau kita baca ayat tersebut dalam bahasa Yunaninya, itu adalah kata-kata yang sama yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria tentang kelahiran Tuhan Yesus. He said, "You are highly favored by God." Di situ dikatakan bahwa kamu sangat dikasihi oleh Tuhan. It's the same word. Itu adalah kata yang sama. She was highly favored Dia sangat dikasihi Tuhan. because God chose her to bring Jesus into the world. Karena Tuhan telah memilih dia untuk membawa Yesus hadir ke dalam dunia ini. And God has chosen you and me to bring the life of Jesus to others. Dan Tuhan pun telah memilih Anda dan saya untuk membawa kehidupan Yesus bagi setiap orang di dunia ini. You are not a rejected person. Anda bukanlah orang yang ditolak. You are accepted and highly favored. Anda adalah orang yang diterima dan sangat dikasihi oleh Tuhan. And then number 4, Dan yang keempat, ask God to make you a whole person. mintalah kepada Tuhan untuk memulihkanmu menjadi manusia yang utuh. God doesn't just want to forgive us our sins, He wants to make us whole. Tuhan sebenarnya tidak hanya ingin mengampuni dosa-dosa kita, tetapi dia pun ingin memulihkan kita menjadi manusia seutuhnya. How do you know when you are whole? Bagaimana kita tahu bahwa kita telah dipulihkan menjadi manusia seutuhnya? We have a saying, it goes like this: Kita punya suatu perkataan yang seperti ini. hurt people hurt people. Sorry, can you repeat again? Yeah, hurt people hurt people. Artinya orang yang terluka dia pun akan menyakiti orang lain. But healed people heal people. Dan orang yang telah disembuhkan dia pun akan menyembuhkan orang lain. I know I'm whole because I don't want to hurt anyone. Saya tahu bahwa saya telah dipulihkan karena saya tidak ingin menyakiti orang lain. I want to bring healing and wholeness and life. Saya ingin membawa kesembuhan dan pemulihan di dalam kehidupan. Ask God to make you a whole person. Mintalah kepada Tuhan untuk memulihkanmu menjadi manusia yang seutuhnya. And then, this should be number 5. Sorry. It's okay. If God gives you an emotional release, let it flow. Yang kelima, di sini dikatakan bahwa jika Tuhan memberimu pembebasan secara emosional, biarkan itu mengalir. See, there's a lot of emotional feelings that built up that need to be released from us. Kita tahu bahwa sebenarnya ada banyak hal secara emosi yang tertumpuk dan bertumpuk-tumpuk senantiasa dalam kehidupan kita, dan ini perlu disalurkan.
When people have rejected us, those feelings or emotions are toxic and they need to be released from us. Otherwise, they will cause sickness. Ketika orang lain menolak kita, itu akan menjadi suatu perasaan atau rasa emosi yang sebenarnya bersifat beracun ya, toksik. Dan ini harus kita lepaskan, harus kita buang. How do we release these emotions? Bagaimana kita membebaskan atau membuang emosi tersebut? There are two ways that I think God has given to us to release these emotions. Ada dua hal atau dua cara yang saya rasa Tuhan telah berikan kepada kita untuk bagaimana kita bisa membuang atau melepaskan emosi yang beracun tersebut. Number one is talk. Yang pertama adalah dengan berbicara. To share it with others. Berbagi dengan orang lain. To talk to someone. Berbicara dengan orang lain. To tell them about your past. Untuk bercerita dan bercerita tentang pengalaman masa lalu kita. But then also to tell them how now you are trusting in what God has said about your true identity. Dan tapi juga memperkatakan bahwa sekarang kita mempercayai dan menerima bagaimana Tuhan telah menerima dan memulihkan kita. God often brings people into our lives, a very special person that we can talk to, who will listen to us. Tuhan senantiasa membawa ke dalam kehidupan kita orang-orang yang spesial yang bisa kita ajak untuk berbicara dan berbagi tentang masa lalu kita. And the second way is tears. Dan cara yang kedua adalah dengan air mata. Tears, somebody said, are like the safety valves that release the pressure from our lives. Air mata ini sering dikatakan seperti katup pengaman yang melepaskan tekanan dari kehidupan kita. I remember when God set me free, it was in New Zealand when I was a pastor. Saya ingat ketika Tuhan membebaskan saya, pada waktu itu saya sudah menjadi seorang pastor di New Zealand. Back in those days, we had tapes, cassette tapes, not CDs or DVDs. Dan pada waktu itu kita punya kaset tape. Pada waktu itu belum ada yang namanya kaset CD atau DVD. And he was sharing about the fact that God's people are not a rejected people. We are accepted in the beloved. Dan ketika itu saya mendengarkan bahwa di hadapan Tuhan kita adalah orang-orang yang diterimanya, bukan orang-orang yang ditolaknya. And the Holy Spirit gave me that revelation. Dan Roh Kudus memberikan kepada saya pemahaman tersebut. And I began to cry. Dan saya pun mulai menangis. God was setting me free from these tears that I was crying. Dan Tuhan membebaskan saya melalui air mata saya ketika saya menangisi tersebut. Because all through my life I had received my identity message from the way I was treated by my father. Karena sebelumnya saya senantiasa menerima atau memahami firman dan mengenal Tuhan melalui bagaimana ketika itu orang tua saya memperlakukan saya. But then I learned the truth that I am who God says I am. Dan kemudian saya menerima dan mendapat suatu kebenaran bahwa saya adalah sebagaimana yang Tuhan telah katakan tentang diri saya. So if God gives you an emotional release, let it flow. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada Anda kelepasan secara emosional, biarkan itu mengalir. But let me say this. Tetapi saya berkata demikian. Do it once and do it well. Lakukan sekali dan lakukan dengan baik. Don't keep coming out on every altar call for rejection. Jangan datang berulang-ulang ketika setiap kali ada panggilan atau altar call tentang rasa penolakan atau rasa tertolak. Do it once and do it well. Lakukan sekali dan lakukan dengan baik dan benar. Reject rejection and embrace your identity as accepted in the beloved. Tolak rasa penolakan atau rasa tertolak tersebut dan ambil genggam atau dekaplah rasa penerimaan yang telah Tuhan berikan. Number 6. Yang keenam, ask God for a spirit of meekness.
Mintalah kepada Tuhan untuk memberikan roh yang lemah lembut. The fruit of the Spirit is meekness. Satu dari buah roh adalah tentang kelemah lembutan. It may be after you've listened to this message, you have been set free from rejection. Mungkin ketika Anda mendengar dari firman-firman ini pada hari ini, Anda pun dibebaskan dari rasa tertolak atau rasa penolakan tersebut. But does that mean no one will reject you anymore? Tapi apakah itu berarti tidak akan ada lagi orang-orang yang akan menolakmu? No, of course not. Tidak, tentu saja tidak demikian. Even tomorrow, someone might reject you. Bahkan bisa saja besok akan bertemu dengan orang yang akan menolak Anda. But if you receive meekness from Jesus, tapi kalau kamu menerima kelemah lembutan dari Yesus, you can deal with that. Kita bisa menghadapinya. Meekness is the ability to receive an insult, a criticism, a rejection without it crushing you. Kelemah lembutan ini berarti bahwa kita bisa menerima hinaan ataupun rasa penolakan ataupun sikap yang negatif dari orang lain tanpa membuat itu menghancurkan kita. It's wonderful when people criticize you and you don't have to retaliate. Itu adalah suatu hal yang sangat ajaib kalau ketika seseorang mengkritik dan menolak Anda bisa bersikap tanpa membalas. You don't have to defend yourself. Anda tidak perlu membela diri sendiri. Because you know who you are in Christ. Karena kamu tahu siapa dirimu dalam Kristus. And then number 7, lastly. Dan yang terakhir, yang nomor 7. Draw confidence from your relationship with God. Percaya dan bergantunglah dalam hubunganmu dengan Tuhan. No human relationship is perfect. Tidak ada hubungan manusia yang sempurna. I often tell people you will find love in marriage, but you will not find perfect love in marriage. Saya sering berkata bahwa kamu bisa menemukan cinta kasih di dalam pernikahan, tetapi kamu tidak akan menemukan cinta kasih yang sempurna dalam pernikahan. You will only find perfect love in God. Kamu hanya bisa menemukan cinta kasih yang sempurna di dalam Tuhan. Let me just close with reading, if you can turn with me to Hebrews chapter 13. Saya akan menutup dengan satu bacaan, kalau kita bisa membuka di kitab Ibrani pasal yang ke-13. In verse 4, di dalam ayat yang keempat, it says, marriage is honorable amongst all, and the bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge. Dalam Ibrani 13 ayat yang keempat dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. So God has ordained marriage that we might enjoy intimacy with another human being. Jadi pernikahan ini adalah suatu institusi di mana Tuhan telah memberkati dan membolehkan kita menikmati hubungan yang intim dan dekat dengan orang lain di dalam Tuhan. But then in the next verse he says, let your conduct be without covetousness and be content with such things as you have. Tetapi di ayat yang selanjutnya di situ dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. It's talking about the fact that sometimes we might become, it's not talking about being covetous for money, but wanting someone outside of our marriage. Di sini sebenarnya tidak hanya berkata tentang bagaimana kita sangat menginginkan atau menjadi hamba uang, tetapi sebenarnya juga berkaitan dengan kita bisa saja menginginkan atau menginginkan orang lain di dalam pernikahan kita. Maybe someone feels that their needs are not being met in marriage, so they covet a relationship outside of their marriage. Bisa saja seseorang merasa bahwa dalam pernikahannya ada kebutuhan atau keinginannya yang tidak dipenuhi atau tidak terpenuhkan, sehingga kemudian dia menginginkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya tersebut. And the writer to the Hebrews says, don't do that.
dan penulis kitab Ibrani mengatakan jangan lakukan yang seperti itu. And he gives this reason in the second half of verse 5. Dan dia memberikan alasannya di bagian yang kedua dari ayat yang kelima tersebut. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. Di situ dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what can man do to me. Jadi kita sebenarnya bisa dengan berani dan percaya diri mengatakan bahwa aku tidak akan takut, aku tidak akan sorry, can you repeat again? Yeah, so we may say, the Lord is my helper, I will not fear what can man do to me. Oh, oke. In verse 6, yeah. Dan saya bisa dengan berani berkata bahwa Tuhanlah yang menolong aku, Tuhan yang senantiasa menyertai aku. Aku tidak akan takut dengan apa yang orang-orang lain katakan atau perlakukan terhadap saya. God will always be enough for us. Tuhan senantiasa akan cukup bagi kita. Even if others reject you, or maybe sometimes the primary relationships in our life are not good, our relationship with God can always be depended upon. Jadi meskipun dalam kehidupan keseharian kita mengalami penolakan, ataupun bahkan dalam hubungan primer, hubungan utama kita mengalami penolakan dan ditinggalkan, kita bisa senantiasa bergantung dan percaya bahwa dalam Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu bisa selalu menjadi panutan atau selalu menjadi tempat kita bergantung kepadanya. He will never leave us nor forsake us. Dia tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. So let's pray together. Jadi mari kita berdoa bersama-sama. Okay, we pray. Father, we thank you for your amazing love to us. We thank you, Lord, that your love is unconditional, that you love us with an everlasting love, and you will never leave us nor forsake us. We thank you too, Lord, that you created us, and you know when we have been hurt, when we've been damaged, and you can heal us and restore us and make us whole. We thank you, Lord, that Jesus took all our rejection upon him on the cross, so that we are now accepted, highly favored in the Son of God. I pray, Lord, that the Holy Spirit will give us a revelation of this wonderful truth and help us to walk in the power and the liberty, the freedom and the joy of what it means to be a child of God, accepted in the beloved, never forsaken, never rejected by him. We thank you, we praise you, we give you all the glory today in the wonderful name of Jesus. Bless everyone that's hearing this message, touch their hearts, make them whole, and may they too be ambassadors for the good news of the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Praise God. Wow. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you very much, Pastor Ken. Bless Thank you. you very much, Pastor Ken. Let me take a big Thank you. breath. Woo. It was beautiful message, was great, and I believe everyone was blessed with the message that you share. Thank you. I speak in bahasa. Now I speak in bahasa. Baiklah saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, melalui apa yang sudah kita dengarkan, melalui sharing yang sudah dibawakan oleh Pastor Ken Lek, itu juga sangat memberkati saya, dan saya percaya akan pasti memberkati semua saudara-saudara di tempat ini. Mungkin tadi bisa ditranslate yang ini ya. Dari kesaksian ataupun dari apa yang disampaikan Pastor Ken Lek, itu sebenarnya juga mengajarkan kepada kita sebagai keluarga, as a family,
mengajarkan kita juga bagaimana kita memperlakukan atau mendidik, membesarkan anak-anak kita dengan kasih sayang, dengan penerimaan dan pengakuan. Itu mengajarkan saya terutama sebagai ibu dan juga pasti untuk Indra juga bagaimana kita membimbing anak-anak kita di dalam Tuhan. Dan saya sangat diberkati dan saya percaya ketika kita memberikan kasih itu seperti kita menerima kasih Tuhan itu di dalam hidup kita, anak-anak kita adalah anak-anak yang hidupnya diberkati karena mereka merasa diterima, diberikan kasih sayang dan diperhatikan. Itu akan memberikan suatu perubahan dan memberikan suatu generasi kepada generasi anak-anak kita adalah anak-anak yang memiliki tumbuh kembang yang baik, sama halnya dengan kita yang sudah dikasih oleh Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak ditolak tetapi kita sudah diberikan kasih-Nya, diterima, dan tidak ada ketika kita pun di dalam hari-hari mengalami penolakan-penolakan, kita akan tidak berfokus kepada penolakan-penolakan, tapi kita tetap berfokus kepada penerimaan apa yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Saya pikir Pak Indra bisa mentranslate. Translate-nya gimana? Okay, so I think Pastor Ken, we thank you for all your sharing, from all your words that being shared to us today, and it is also encouraging us that we learn that by showing our love to our kids, we are giving them like a good growing environment. We give them like a good understanding environment that we learn that God already accepted us, God already beloved us, and that's also the same things that we can express to our children everywhere, anywhere, and give them a feeling of acceptance, approval, and compassion as well. And this is something that we believe will help to encourage our children to grow, to become positive and giving more positive influence as well to others in their daily life. Praise God. Yeah, that's wonderful. That's a beautiful testimony, Pastor Ken. Thank you very much. Thank you. Thanks for having me. God bless. Dan baiklah, saudara-saudari semua, kita akan membuka sesi tanya-jawab. Pertanyaan boleh disampaikan selama Pastor Ken bersama-sama dengan kita malam hari ini. Dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Baiklah, saya membuka ruang tanya-jawab. Saya persilahkan untuk saudara yang pertama kali, siapa mau bertanya, silakan. Ya, sepertinya nggak ada yang bertanya ya, jadi saya duluan aja. Oh, oke. Bapak. Ya, tadi saya amati dari awal tadi kasus-kasus penolakan seperti yang dialami oleh Pastor Ken Lek ya. Itu penyembuhannya setelah dewasa lah. Nah, bagaimana sekarang kita membantu anak-anak yang mengalami penolakan? Ya. Mungkin anak itu belum mengerti, ketika dia agak besar, dia tahu bahwa dia mengalami penolakan. Dan saya lihat juga seperti itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita membantu anak-anak ini untuk pemulihannya? Oh, oke. Pertanyaan saya. Yeah. Ini membantu anak-anak untuk memulihkan. Pak Indra, mungkin bisa disampaikan juga ke Pastor Ken Lek background dari Pak Rizal ya, bahwa ada anak-anak di situ, mungkin itu relation-nya dengan anak-anak yang ada di Taman Rizal. Oh, okay. So, Pastor Ken, first I need to introduce or give some background or context about Pastor Rizal, because he also has the orphanage and quite a lot of children in the orphanage right now. So the question is about from the story that you already shared and testimony that you already shared, the healing that you encountered it when you are already an adult, right? So the question is about how, if we are going to help the children, if they have or if they encounter this kind of a rejection feeling, because maybe they are not fully aware, but
they may already have that kind of feeling inside of them. Yeah. So how are we going to help ministering for them, for the kids, for the children? Yeah. I think there's two things. The first one is that I was only healed as an adult because that's when I heard the truth. I didn't really hear the true gospel until I was an adult. So children can hear that when they're children, if they're in the right care of those who know the truth. It's the truth that sets us free. So that's the first thing. We don't have to wait for them to become adults, praise God. We can minister to them and bring healing to them as children. The second thing is that a lot of hurt comes because when we're children, we look to parents as being right, correct. So if they discipline us in a harsh way, then we feel they're right, the parents are right, I'm wrong. And so they take it personally upon themselves because they've had this bad role model. So when they come into a place like an orphanage, it's a wonderful opportunity to give them a new role model of what a true father should be like. You know, like our Heavenly Father, one who loves unconditionally, one who really has the best interest of that child at heart and wants that child to prosper in every way. So the second thing is that we have an opportunity to give a completely different role model to those children than the one they've previously had. Because as I say, in my case, I was the only one, my father was the only role model that I had until I understood that that's not a true model of fatherhood. God is our Father, and I must look to Him to understand what true fatherhood really is. So we have an opportunity in Christ when we have children in our care, like in an orphanage, to give a different role model to the children so they can leave that orphanage knowing that they are secure, loved and cared for because they've been in the care of good, godly people who love them. Oke. Jadi Pastor Rizal tadi penjelasan yang Pastor Ken sampaikan, Pastor Ken dia mengalami penyembuhan atau dia memahami tersebut ketika dia sudah dewasa, karena memang hanya ketika saat dia sudah dewasa dia mendengar tentang Injil yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Jadi kalau untuk anak-anak ini memang suatu kesempatan yang baik kalau menurut dari Pastor Ken, karena dari anak-anak meskipun mereka mungkin belum menyadari tentang rasa tertolak atau penolakan, tapi kita bisa memperkenalkan mereka lebih awal sejak dini tentang bagaimana Injil itu sebenarnya, apa kasih karunia Tuhan itu sebenarnya, sehingga mereka dari situ mereka bisa mulai mengerti dan mulai memiliki pemahaman tentang bagaimana kasih itu sebenarnya, dan itu yang bisa menjadi dasar bagi mereka. Dan yang kedua, ketika dalam lingkungan seperti yang Pastor Rizal miliki, itu sebenarnya suatu kesempatan yang baik ketika kita sebagai contoh orang tua atau sebagai panutan bagi mereka, kita bisa juga menunjukkan contoh atau teladan seperti apa sih sebenarnya seorang ayah yang baik itu, seperti apa sih sebenarnya orang tua yang baik bagi kita, bagi anak-anak tersebut. Yang dialami oleh Pastor Ken pada waktu itu, karena dia senantiasa dia hanya memiliki contoh atau panutan tentang ayahnya, dan dari situ dia melihat bahwa inilah sebenarnya teladan tentang orang tua, tapi ini adalah teladan yang salah. Jadi melalui kehidupan kita bisa memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak di sekitar kita tentang bagaimana sebenarnya kasih Bapa itu kepada mereka, dan dari situ kita bisa berharap atau kita bisa mempercayai bahwa mereka akan mengenal dan mengerti tentang bagaimana kasih itu sebenarnya, tentang kasih Bapa itu sebenarnya, sehingga mereka bisa memiliki pemahaman yang kuat untuk mengatasi atau menyelesaikan sendiri tentang penolakan atau rasa tertolak tersebut. Itu, Pastor. Terima kasih. Thank you. Thank you. Jawab ya Bapak. Oke. Ya, terima kasih. Pak, Ya. boleh kasih testimoni sedikit.
Okay, we have Pastor Rudy here. I know that you are in Bogor right now, Pastor Rudy. Nah, Pastor Ken, ini khotbah gue sempet-sempetin nih lagi di jalan, stop dulu. Alright, Pastor Ken, your sharing tonight is, I'm sure it's really related to what he experienced in his life. So he going to share his life testimony about the rejected. Okay. Ya, jadi aku tuh pernah ngalamin tertolak itu bukan karena papa saya jahat gimana. Memang dia hanya sekali melakukan suatu tindakan yang buat saya malu, terluka, yaitu saya pernah disabet sekali, sehingga saya ke sekolahan itu luka-luka di kaki, dan merasa mengasihani diri, dan malu. Sehingga saya bertumbuh jadi orang yang akhirnya saya pas sudah besar, tanpa saya sadari, saya jadi pemberontak. Sehingga saya, ya itu kayak Pastor Ken bilang, saya mencari lingkungan yang bisa menerima saya. Ya itu, saya ngikutin apa yang mereka suka, ya akhirnya nakal. Terakhir ya aku terikat dunia malam, narkoba, sehingga nggak bisa lepas. Sampai suatu saat aku ngalamin perjumpaan, pewahyuan kasih Bapa itu. Nah, setelah ngalamin kasih Bapa itu, saya baru bisa melihat ternyata papaku tuh baiknya banyak. Selama ini saya nggak bisa lihat. Nah, itu yang merubah hidup saya, sehingga saya bisa lepas dari ikatan-ikatan narkoba yang 12 tahun saya pakai. Ya itu. Aja sampai ini. Oh, oke. Silakan Pak Indra. Terima kasih, Pastor Rudy. Terima kasih, Pastor Rudy. So Pastor Ken, yeah. Oh, okay. So, Pastor Ken, the testimony by Pastor Rudy is about her life when he felt rejected. It's actually just like one occurrence by his father, but I think in one instance he got beaten quite severely. So when he went to school, lots of people or lots of the other students can actually see the bruises on him, and he actually feel like being humiliated in front of lots of students and the whole school, and this lead him to have like a rebellious feelings, rebellious attitude, and eventually he is looking for acceptance by every other people as well around him. That's why he went into dark lifestyle. He abused himself with drugs and etc. Until one time he realized and he understand about fatherly love, about God's love to him, how God already accepted and beloved him, and only after he realized about that, then he can see that there are actually quite a lot of good things that his father has done for him in the past. Before that, he cannot see that. He only focused on his one instances when he got humiliated in front of the school. And eventually he got being released from the rejection feeling on himself, and he can see that actually lots of good things have been done by his father, and that really sets him free. So, thank you. Praise God. Thanks for sharing that, Rudy. Thanks for sharing your testimony. It's good. Terima kasih untuk kesaksiannya, Pastor Rudy. Saya mau bertanya, Pak Indra. Oh, okay. Berarti dari kesaksian Pastor Rudy ini, penolakan itu bisa terjadi ketika seseorang mungkin dia mengalami kekerasan ataupun tidak diterima di dalam keluarga, tetapi bisa juga karena salah paham, merasa ditolak padahal sebenarnya nggak ditolak, merasa tidak diakui atau merasa tidak disayangi karena salah paham. Berarti perasaan tidak diterima bisa terjadi dari beberapa case ya, nggak hanya karena dia menerima kekerasan, tetapi karena salah paham. Karena ini juga memang sering terjadi di dunia atau di kehidupan kita. Kebanyakan itu juga kadang-kadang orang tidak merasa dicintai, tidak merasa diterima, itu karena sebenarnya salah paham.
Karena pikiran-pikiran seseorang itu sendiri merasa dia tidak diterima, padahal tidak seperti itu. Jadi penolakan ini bisa terjadi merasa ditolak dan memang benar-benar ditolak. Begitu Pak Indra, mohon disampaikan, ditanyakan. Ya, pertanyaannya apa jadinya nih? Pertanyaannya artinya berarti benar kan bahwa seseorang itu mungkin gitu ya, bisa ya. Ya. Oh, oke. Okay, so Pastor Ken, Eva has a question because I think from what have been shared so far, is it possible that people may have rejected feelings, not necessarily because of being treated harshly or being abused physically, but can it also come from a misunderstanding that some people may feel that he or she was being rejected, but in reality he or she was not actually being rejected or being rejected or being denied by someone else. So it just came from his or her own feeling and understanding that he or she may have misunderstood other people's treatment. Yeah. I use this illustration. Just imagine there are 3 people in a room, and one of them gets up in an angry way, looks at them both in a hostile way, and walks out of the room. Now, the 2 people in the room, one of them says, "What's wrong with him? Why did he do that?" The other one says, "What's wrong with me? What did I do?" Yeah. So usually, Eva, even if there's a misunderstanding, there's a root to that. If you go back before, there is a rejection that makes people think they are the problem, or you don't like them, or someone doesn't like them or want to be with them. Usually there's a root to that. And so I would say, even when there's in fact, there's usually more misunderstandings with people who are rejected. Sometimes, it's difficult to communicate acceptance to them because they are so sensitive because they've not yet been healed. And so they misunderstand things you say or things you do as a rejection. But usually it's because there's a root to that. That's what I would say in response to that. Oke. Jadi yang sering Pastor Ken sampaikan atau ceritakan sebagai contoh atau ilustrasi itu adalah tentang misalkan ada 3 orang di dalam satu ruangan. Ya. Kemudian yang satu berdiri seperti marah-marah, bersikap seperti marah-marah, dan dia keluar dengan gaya, dengan sikap yang marah atau kasar. Satu dari 2 orang yang di dalam ruangan tersebut akan bertanya-tanya, ada apa dengan orang tersebut? Ya kan? Sementara satu orang yang lain, dia akan bertanya-tanya, apa yang salah dengan saya? Kenapa sih orang itu keluar dengan marah-marah? Gitu. Jadi sebenarnya kesalahpahaman pun itu punya akar. Dia punya akar permasalahan sendiri, bahwa biasanya orang tersebut memang sudah memiliki akar rasa tertolak di dalam dirinya. Sehingga kalau orang sudah memiliki akar rasa tertolak di dalam dirinya, dia seringkali dengan gampang akan salah mengerti atau salah paham tentang apapun yang orang lain lakukan di sekitar dia. Apapun yang orang lain katakan di sekitar dia, apapun yang orang lain lakukan di sekitar dia, dia akan dengan gampang menjadi salah paham dan melihat orang lain itu seperti berbuat sesuatu karena ada yang salah dengan dirinya, gitu. Jadi sebenarnya kesalahpahaman itu pun merupakan suatu akibat atau suatu reaksi yang muncul karena dia sudah memiliki akar atau benih tentang rasa tertolak tersebut di dalam dirinya. Selamat datang Ibu-Ibu dan Bapak. Baiklah, saya buka lagi ruang tanya jawab. Bagaimana dengan Pak Ade? Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Ade. Saya mau kasih testimoni sedikit. Silakan Pak Ade. Pak Indra, tolong ini nanti translate ya. Siap. Saya ketawa dulu. Puji Tuhan, saya tidak pernah mengalami yang namanya fatherless. Tetapi di masa remaja,
saya lebih banyak mengalami penolakan oleh kaum Hawa yang saya sangat senangi. Tetapi akibat penolakan itu saya tidak pernah menyerah sampai terus saya berusaha sampai saya bertemu dengan istri saya. Terima kasih. Mantap, Pak Ade. Oke, jadi ini penolakan di dalam percintaan ya. Ya, Okay. silakan. Yeah, so Mr. Ade, he's sharing the testimony. So his testimony is actually pretty short but very interesting. That he never actually experienced any fatherless situation, but he often God. feels rejected from the women that around him that he likes. But this is giving him like a never giving up spirit until he actually met his beloved wife. Praise God. Pak Ade, Just kidding, Pastor Ken. Pak Ade, boleh nggak saya tanya Pak Ade? Oh, of course. Ya, of course ya. Pak Ade, waktu Pak Ade sering bolak-balik ditolak sama cewek-cewek yang Pak Ade sukain, kira-kira ada dampak nggak secara natur ataupun secara rohani ketika Pak Ade mengalami penolakan-penolakan itu? Karena kan tadi seperti Pastor Kenlick sudah share dia punya pengalaman ya, bahwa ketika dia merasa tertolak, dia merasa malu, merasa tidak percaya diri, merasa nggak diakuin, merasa takut ketemu sama orang. Sekarang pertanyaan saya ke Pak Ade, kalau Pak Ade dulu merasa ditolak-tolak terus sama cewek, kira-kira ada dampak nggak setelah menerima penolakan-penolakan itu? Ya tentu berdampak, Bu. Kalau dari kerohanian sih nggak ada sama sekali, karena waktu itu kan saya belum mengenal Tuhan ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, saya merasa, wah, ini berarti bukan level saya. Wis. Cuman dua aja sih opsinya cuma dua. Dia bukan level saya atau saya kurang ganteng, udah titik. Oke, mungkin bisa ditranslate, Pak. Okay. So Pastor Ken, actually, Eva is asking him like a follow-up question from his past experience that he often being rejected by the ladies or the women around him. Was there any impact to him, like a negative impact to himself? And Pak Ade says that there was no spiritual impact, but he did experience like a maybe emotional impact in which he sometimes feel like, okay, maybe either he act like, okay, this girl or this lady is not on his league, something like that, or feel not feeling himself like not good enough. Yeah. Well, first of all, it's good that you didn't give up. You know, the Bible says, "He that endures to the end shall be married." Tahu itu Pak Indra disampaikan. So praise God, and probably because you had a good childhood, you were not discouraged from continuing to believe that you would meet the right person. Yeah. Maybe if you had been rejected as a child, you would have had low self-esteem and would not have been so confident to continue to pursue these ladies. Yeah. Ya, silakan Pak Indra. Oke, jadi tanggapan dari Pastor Ken tadi buat Pak Ade itu bagus bahwa Pak Ade tidak menyerah ya, karena memang dalam Alkitab pun dikatakan orang yang tekun atau teguh yang justru akan mendapat hadiah, ya kan? Dan hadiahnya sudah bertemu dengan pasangan hidup kan. Nah, jadi bisa jadi kalau dari pendapat Pastor Ken ya mungkin ini karena selama kehidupan masa kecil Pak Ade memiliki masa kecil atau kehidupan yang baik secara emosional sehingga memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang baik sehingga tidak gampang minder atau kecewa atau merasa rendah diri dan senantiasa berani bisa tekun maju terus dalam menghadapi apapun tantangan pada waktu itu. Thank you, Pastor Ken.
Thank you, Pak Indra. Bless you. Sama-sama. Oke, saya lanjutkan kembali kepada saudara-saudari yang lain. Mungkin dari Ibu Adriani ada yang mau ditanyakan, Ibu? Belum sih, Bu. Baik, oke, nggak apa-apa. Nyimak aja. Itu Iya, baik. Pastor Rino ada angkat tangan kayaknya. Pak Rino, mungkin Pastor Rino, ada yang mau ditanyakan? Pastor, silakan. Ya, terima kasih. Saya dari ceritanya Pastor Ken Lek itu, saya juga mengalami hal yang mirip ya, mirip karena saya punya saya dua bersaudara, kami dua-duanya laki-laki. Nah, antara saya dan kakak saya itu setelah saya besar, saya baru tahu bahwa saya punya sebenarnya saya punya kakak satu lagi perempuan, tetapi meninggal waktu masih bayi. Nah, tapi itu saya baru tahu begitu saya besar. Makanya seperti yang Pastor Ken tadi jelaskan, saya jadi pelan-pelan saya jadi tahu bahwa sebenarnya saya itu ditolak begitu, karena yang diharapkan itu perempuan begitu, bukan laki-laki. Nah, memang betul kata Pastor Ken bahwa saya seperti Pastor Ken mengalami pemulihannya itu malah pada waktu sudah ada dalam pelayanan. Karena belajar firman yang benar, belajar tentang grace, pelan-pelan akhirnya saya mengerti bahwa oke, saya ditolak, tetapi kalau saya ada di dunia ini bukan berarti saya manusia yang tidak ada gunanya begitu. Akhirnya saya mengerti bahwa Tuhan punya tujuan, tujuan untuk kehidupan saya. Dan saya menemukan di dalam Alkitab pada akhirnya, dan itu makin menguatkan saya bahwa kemampuan saya untuk melupakan itu saya nggak bisa lakukan sendiri. Karena selama itu waktu saya mengerti itu, saya ingat itu waktu saya tamat kuliah, di situ saya baru tahu dan saya kecewa sekali. Tetapi berjalan dengan waktu, melayani Tuhan, belajar firman, mengerti tentang grace, akhirnya saya menemukan cerita Yusuf, di mana dia punya anak yang pertama namanya Manasye. Itu waktu saya menemukan arti Manasye itu, Tuhan yang membuat dia bisa melupakan. Nah, waktu saya belajar ternyata proses untuk melupakan itu saya gali kata aslinya itu ternyata Tuhan yang lakukan itu bagi Yusuf. Nah, itu yang makin menguatkan saya selama ini bahwa benar ya, kasih Tuhan itu, grace itu betul. Kalau kita belajar dengan benar tentang grace itu, dengan sendirinya kita bisa pulih. Tuhan bisa memulihkan kita. Itu saja yang ingin saya bagikan pada Bapak Ibu yang ada di Zoom. Terima kasih. Ya, terima kasih Pastor Rino. So Pastor Ken, Pastor Rino also shared his testimony from all the stories and the sharing that you have shared before. He actually experienced pretty much the same thing. He grew up with another brother, and only after he grew up, he realized, or he found out, that he actually has one eldest sister that already died before she was when she was also still a baby. And basically he understand and he observed that he actually experienced the same rejection like what you had experienced and you had shared before, that the parents or the father is pretty much actually expecting to have another girl instead of a boy. And he actually found this one when he already grew up and when he was in the college or university, and he learned about it. And pretty much the same, that he also being released or being recovered once he was already in adulthood, and he was also in the ministry, and he understand about the gospel and the grace itself. Only by then he can understand that the God actually accepted him already, beloved him already, and God has purpose
for everyone, including him. Yeah. And the Bible is actually helped him to give him strength that even in order for us to forgive and to forget about our past, it cannot be done by ourselves. And he understands this even more, and when he learned about the Joseph through the Bible, that one of Joseph's child named Manasseh, and the meaning of Manasseh is actually God make him forget about all the past that he had suffered. So basically, he understands and he wants to share that only by God. God is the one that can help us to forgive and to forget about all the mishaps that have been experienced in our past that leads to rejection. So thank you. Also, Joseph had two sons. First was Manasseh. You said that's forgetting, and the second was Ephraim, which means fruitful. So first comes forgetting all the hurt from his brothers. You know, he said, you meant it for evil, but God meant it for good. God used it, and then fruitful. So forgetting comes first, the forgiveness and leaving the past, then the fruitfulness. Yeah. Thanks for sharing. It's a identical testimony. My own, yeah. It's amazing, almost identical. So, thank you, Pastor Ken. Jadi Pastor Rino, tadi yang ditambahkan sama Pastor Ken tentang anak dari Yusuf, selain Manasseh ada anaknya yang kedua yang namanya Ephraim, ya kan? Jadi memang yang pertama itu tentang Manasseh itu melupakan atau sebenarnya berkaitan dengan pengampunan, dan yang kedua Ephraim itu berkaitan tentang berbuah. Jadi memang seperti apa yang dijelaskan juga dalam Alkitab bahwa kita perlu mengampuni dahulu, barulah kita perlu mengalami pengampunan itu terlebih dahulu, mengampuni orang-orang di sekitar kita, dan baru dari situ kita akan bisa menghasilkan buah-buahnya. Yeah, thank you, Pastor Ken. Thank you. God bless you. God bless you too. Grace to you. Amen. Thank you. Baiklah, Bapak dan Ibu semua, kita sudah di ujung dari acara, jadi semua sudah menyampaikan pertanyaannya, testimoni. Saya mengucapkan terima kasih, dan terlebih I would like to say thank you very much Pastor Ken for your time having with us here. Thank you. I know it's late already in Australia right now. We are very blessed from your sharing, your beautiful testimony. Thank you. God bless you all. All right. It's been great to be with you, and wish you all God's richest blessing. Have a great week, everyone. God bless. Thank you. God bless you too, Pastor Ken.